Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, yaitu dari Universitas Universitas Bekasi, akan mengumpulkan tugas yaitu pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara formal, non-formal, dan informal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang fungsi pendidikan masyarakat. Jadi, fungsi pendidikan masyarakat itu, masyarakat memiliki banyak fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah di sini membangun karakter. Pendidikan membentuk karakter dan watak bangsa yang bermartabat. Yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja. Pendidikan dapat meningkatkan kesempatan kerja seseorang. Dan yang ketiga adalah membangun masyarakat yang maju. Pendidikan dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Dan yang keempat, menyiapkan tenaga kerja profesional. Pendidikan dapat menyiapkan tenaga kerja profesional dalam bidang spesialisasi tertentu. Yang kelima, melestarikan budaya. Pendidikan dapat mempersatukan budaya-budaya etnik yang beragam. Yang keenam, membangun minat dan bakat. Pendidikan dapat membangun dan mengembangkan minat dan bakat setiap manusia. Yang ketujuh adalah memandirikan diri. Pendidikan dapat menyiapkan manusia untuk mandiri dalam mencari nafkah sendiri. Dan yang kedelapan adalah membangun keterampilan demokratis. Pendidikan dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam sertaan dalam berdemokrasi. 9. Memberdayakan individu. Pendidikan dapat memberdayakan individu. Dan yang ke-10, menanamkan nilai-nilai. Pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai dan loyalitas. Lalu di sini saya akan menyampaikan yaitu perbedaan formal, non-formal, dan informal. Tempat penyelenggaraan. Perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan informal dapat dilihat dari beberapa hal seperti yang pertama adalah tempat penyelenggaraan, yang kedua kurikulum, yang ketiga jenjang, yang keempat ujian, yang kelima syarat, yang keenam materi, ketujuh lama waktu, 8 guru, 9 seragam, dan yang ke-10 adalah ijazah. Baiklah, yaitu masih ke yang pertama. Yang pertama tadi adalah tempat penyelenggaraan. Jadi, pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, sedangkan pendidikan non-formal dan informal disarankan di luar sistem sekolah. Pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, sedangkan pendidikan informal dilakukan terutama di keluarga. Lalu yang kedua tadi adalah kurikulum. Pendidikan formal memiliki kurikulum yang terstruktur, sedangkan pendidikan non-formal dan informal tidak memiliki kurikulum yang terstruktur. Lalu yang ketiga adalah jenjang. Pendidikan formal memiliki jenjang, sedangkan pendidikan non-formal dan informal tidak memiliki jenjang. Lalu yang keempat adalah ujian. Pendidikan formal memiliki ujian nasional UN, sedangkan pendidikan non-formal dan memiliki ujian nasional pendidikan yang disebut UNPK. Lalu yang kelima adalah syarat. Pendidikan formal memiliki syarat tertentu, sedangkan pendidikan informal tidak memiliki syarat khusus. Lalu yang keenam adalah materi. Pendidikan formal menggunakan materi yang bersifat
akademik, sedangkan pendidikan informal tidak menggunakan materi yang bersifat akademik. Lalu lama waktu. Pendidikan formal memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran, sedangkan pendidikan informal tidak memiliki batas waktu. Lalu guru. Pendidikan formal memiliki tenaga pembimbing atau guru yang memenuhi kualifikasi tertentu, sedangkan pendidikan informal tidak memiliki tenaga pembimbing atau guru yang memenuhi kualifikasi tertentu. Lalu seragam. Pendidikan formal memiliki peraturan berseragam, sedangkan pendidikan informal tidak memiliki peraturan berseragam. Lalu yang terakhir adalah ijazah. Pendidikan formal membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik, sedangkan pendidikan informal tidak membutuhkan ijazah. Dan yang terakhir adalah pentingnya karakter. Jadi yang disebut dengan karakter yang baik penting karena dapat membantu seseorang mengembangkan kepribadian, menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan berikut adalah beberapa manfaat dari memiliki karakter yang baik. Yang pertama adalah membangun integritas dan etos kerja. Dan yang kedua, mengembangkan empati dan keterampilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, mengembangkan ketahanan mental dan emosional. Yang kelima, mendorong motivasi dan kemampuan kepemimpinan. Yang keenam, membantu beradaptasi dalam menjalani masa depan. Dan yang terakhir adalah mencegah terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi itulah yang disebut dengan karakter yang baik dan manfaat dari memiliki karakter yang baik. Baik, terima kasih saya sampaikan.